Isra Mi'raj menjadi mukjizat terbesar kedua sesudah Al-Quran. Bayangkan ketika tidak ada kendaraan, dan kendaraan yang paling cepat di zamannya adalah unta. Lalu Nabi kemudian diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sepertiga malam, mulai dari Makkah ke Madinah, kemudian dari Madinah ke Masjidil Aqsa, langsung dari Masjidil Aqsa ke langit pertama sampai ke langit yang ketujuh, hingga ke Sidratul Muntaha, satu tempat yang tidak ada atas sesudah, tidak ada yang lebih atas daripada Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril hanya bisa mengantarkan sampai di sana, kemudian Nabi langsung naik bertemu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana kemudian Nabi kita diberikan perintah sholat. Perintah sholat, sekali lagi perintah sholat. Berapa kali? 50 kali. 50 kali. Nabi kemudian tidak protes dan tidak minta diskon. Nabi berpamitan turun dari Sidratul Muntaha, diantar oleh malaikat Jibril, lalu di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kepo, ya Rasulullah, sahabatku, apa yang Allah kasihkan kepadamu? Apa katanya? Saya dan umat saya diwajibkan untuk sholat 50 kali sehari semalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Rasulullah, umatmu kecil-kecil, apalagi SD Munsala kelas 1 sampai kelas 6 malas-malas, wajib tidak mampu mereka sholat 50 kali sehari semalam. Mumpung belum jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan turun ke bumi, baiknya kembali lagi kepada Allah untuk meminta pengurangan agar anak-anak SD Munsala bisa sholat 5, bisa mampu melaksanakan perintah sholat. Singkat cerita, Nabi kemudian naik lagi dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikurangi, sampai kemudian begitu seterusnya. Sesudah itu, sesudah 3:25, kemudian Nabi Ibrahim memberikan atau tidak meminta Nabi untuk naik kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, dan percakapannya sama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Musa alaihi salam kemudian meminta kepada Nabi untuk dikurangi 25 kali sehari semalam. Itu terlalu banyak untuk ukuran kita yang kecil-kecil, yang malas-malas untuk sholat. Nabi kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala turun naik sampai 4 kali. Baru kemudian di kali yang keempat, Nabi turun dengan membawa 5 kali perintah sholat. Atas jasa Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam, sholat yang 50 kali seharusnya kita kerjakan sehari semalam, kemudian menjadi 5 waktu. Alhamdulillah. Besok paginya ketika Nabi sudah selesai sholat subuh, beliau mengumpulkan masyarakat Makkah di samping Ka'bah, kemudian berpidato kurang lebihnya seperti ini. Wahai masyarakat Makkah, tadi malam saya sudah diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Madinah, kemudian dari Madinah ke Palestina, sebagaimana yang kamu sampaikan tadi, langit pertama, langit yang ketujuh, langsung ke Sidratul Muntaha, dan sekarang sudah kembali lagi di tempat ini. Apa kata masyarakat Mekah yang waktu itu didominasi oleh suku Quraisy? Mereka mengatakan bahwa Nabi kita gila. Nabi kita gila. Mereka berpikir perjalanan dari Mekah ke Madinah dengan menggunakan unta tidak kurang memakan waktu 2 hari 2 malam. Lalu Nabi kemudian bercerita dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Palestina, langit pertama sampai ke langit yang tujuh. Yang mana jarak bumi dengan langit pertama adalah 500 tahun perjalanan. Itulah
kemudian yang membuat masyarakat Mekah tidak percaya dan banyak yang keluar murtad dari agama Islam. Ala kulli hal, orang pertama yang membenarkan pidato Nabi pada saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itulah kemudian diberi gelar As-Siddiq. As-Siddiq artinya orang pertama yang membenarkan pidato Nabi ketika kembali dari Isra Mi'raj. Nah, yang paling penting lagi dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah pertama, satu-satunya kewajiban yang diterima langsung dan tidak dibawa melalui malaikat Jibril adalah sholat. Kenapa sholat begitu penting sampai tidak disampaikan melalui malaikat Jibril? Karena sholat ini adalah pembeda antara kita dengan orang kafir. Sholat adalah pembeda antara kita dengan orang kafir. Itulah makanya siapapun yang tidak sholat meskipun dia mengaku muslim, maka dia disebut kafir. Yang kedua, sholat adalah satu-satunya amalan yang paling pertama akan dihitung atau dihisab nanti di hari akhirat. Yang jika sholatnya baik, maka semua amalan-amalan yang mengikutinya akan dianggap baik. Dan jika sholatnya kurang, maka itulah pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah, pahala haji kemudian dikumpulkan untuk menambal kekurangan sholat. Jika kemudian pahala kita lebih berat daripada dosa kita, maka kita masuk surga. Tetapi jika dosa kita lebih berat daripada pahala kita, maka kita mampir dulu di neraka. Setidaknya dua alasan ini mengapa Isra Mi'raj diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping memang ada alasan-alasan yang tahun itu istri Nabi meninggal dunia, tahun itu paman Nabi meninggal dunia. Dua orang yang senantiasa membela dengan seluruh jiwa raganya meninggal di tahun yang sama. Nah, untuk menyenangkan Nabi yang bersedih dengan ditinggalkan oleh dua orang kekasihnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memanggilnya untuk Isra Mi'raj. Sering Pak Guru ceritakan di kelas, siput yang paling lamban jalannya ketika dia mengikuti pesawat dari Bern menuju Surabaya. Kemudian dari Surabaya langsung terbang ke Jakarta. Dari Jakarta kembali lagi ke Lombok. Lalu dia bercerita, saya sudah ke Surabaya, terus ke Jakarta, dan sekarang sudah kembali lagi ke sini. Tidak akan ada orang yang percaya kepada siput yang bercerita demikian. Padahal dia bukan berjalan sendirian, tapi mengikuti pesawat. Nabi yang dari perjalanannya ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha juga tidak berjalan sendiri, tetapi menggunakan satu kendaraan yang luar biasa cepatnya yang disebut dengan buraq. Sekali lagi, semoga dengan kita memperingati Isra Mi'raj ini, mari kita perbaiki sholat kita. Jika kita sudah rajin sholat tapi belum di awal waktu, usahakan di awal waktu. Jika kita sudah rajin di awal waktu tapi belum berjamaah, usahakan dengan berjamaah. Jika sampai saat ini kita belum bisa memahami bacaan-bacaan sholat, kita berusaha memahami bacaan-bacaan sholat agar menambah kekhusyuan dalam sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya